Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali pada hari ini pada tanggal 7 bulan Jun tahun 2020 untuk kita beribadah secara online. Di mana saja saudara berada, selamat pagi dan semoga saudara diberkati Tuhan untuk kita sama-sama untuk mendengar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah penebusan Yesus melalui darah dan dagingnya. Diambil di dalam Yohanes 6 ayat 53 hingga ayat 56. Ya, sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, serahkan segalanya firman Tuhan yang kita mau belajar pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih segala fikiran kita, perbicaraan kita dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih padamu di pagi ini. Kami sangat bersyukur hingga pada hari ini Engkau terus menjaga kami. Dan inilah kesempatan yang kami ada untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan Engkau berkatilah ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Bagi terusnya Tuhan kami terus mau menyembah-Mu, malah untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ini. Amin. Ya saudara, mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan ini yang terletaknya atau diambilnya di dalam Yohanes 6 ayat, kita lihat pada mulanya di dalam ayat yang 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terusnya ayat 54 dia berkata, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, sesuai juga dengan ayat kita lihat di dalam ayat yang ke Yohanes 15 ayat 7. Kita pergi sebentar di dalam Yohanes 15 ya, ayat yang ke-7 katanya di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, begitu besarnya janji Tuhan Yesus ya. Jadi di sini saudara, setiap kali kalau bagi kita yang di Gereja Shalom Kebenci, kita ambil sebulan sekali untuk perjamuan kudus. Di situlah kita juga tahu atau diperingatkan oleh firman Tuhan berkata, inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Setiap kali kita makan roti yang melambangkan tubuhnya dan juga minum air anggur yang melambangkan darahnya, engkau menyatakan kematian Tuhan sampai dia datang. Itu satu peringatan ya bagi kita. Jadi saudara, itulah saudara betapanya Yesus ya mati bagi kita, dan darahnya dan dagingnya ya dijadikan sebagai peringatan, sebagai pilihan. Jadi kalau kita lihat saudara, mengapa Tuhan memilih dua benda ini, yaitu darah dan dagingnya. Dan juga kita tahu bahwa seorang ya untuk mendapatkan roti, dia harus
melalui berapa proses, ya. Ya, Yesus selalu melambangkan tubuhnya. Ya, kalau seorang ingin membuat roti, mesti melalui berapa prosesnya. Dia harus mengadunnya, mengulinya sampai menjadi lembut, sehinggalah roti itu dibakar, hinggalah keluar daripada oven ataupun ketuhar itu, hingga dia dapat dijadikan roti yang boleh dimakan. Jadi saudara, kita lihat Yesus masa dia sebelum disalibkan di kayu salib, dia melalui proses itu. Dia dihina, disebat, ya, tubuhnya hingga hancur. Ya, seolahnya bila saudara buat roti itu diulinya, ditumbuk-tumbuk, dipukul-pukulnya tepung itu hingga dapat menjadikan lembut, ya. Jadi Yesus juga melakukan proses yang sama, begitu dahsyat sekali. Ya, tubuhnya dihancurkan, macam satu perkataan yang kita kata dilumatkan. Jadi di sinilah kita dapat lihat bahawa Yesus melakukan segala-gala pergobanan ini semata-matanya untuk penebusan manusia itu. Apatah lagi kita lihat air anggur, ya, yang sentiasa kita ambil melambangkan sebagai darah Yesus. Betapanya susahnya kalau seorang ingin mendapatkan air anggur. Anggur itu bukannya kita ambil daripada buahnya terus menjadi air. Ya, kalau dahulunya diinjak-injaknya supaya proses itu dilakukan untuk merah air anggur itu keluar. Jadi di sini kita dapat lihat Yesus juga, ya, dilakukan segalanya, sengsaranya dia dilakukan oleh tentera Romawi itu, hingga segalanya darahnya dikeluarkan melalui satu keadaan yang sangat-sangat dahsyatnya, hingga digantung di kayu salib itu, hingga ketisasan darah yang tak akhir. Jadi di sinilah kita lihat setiap kali bagi kita yang orang percaya melihatkan firman tadi yang sudah dibaca dalam Yohanes 6 ayat 53 itu, ya, bahawanya Yesus berkata kalau siapa yang tidak makan, ya, roti ataupun daging dia masuk di sana. Terus kita lihat lagi semula ayat yang ke-53, ya. 53 kita kata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Anak manusia di sini adalah Yesus datang dalam rupa manusia, dan dialah anak manusia, dan minum darahnya, ya, daging dan darahnya itu. Setiap kali kita mengambil roti dan juga anggur itu adalah daging Yesus dan juga darahnya. Ya, katanya di sini kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, betapa besarnya, ya, Yesus memperingati kita bahawa dia mati bagi kita, dan setiap kali kita mengambil pejabat kudus itu roti dan air anggur itu adalah di sini dikatakan kita makan daging anak manusia dan minum darahnya. Ya, dan ayat 54 diperingatkan kita, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita tahu pada akhir zaman, di mana berakhirnya zaman dunia ini, maka Yesus akan datang kembali, dan mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan. Itu juga kita yang terus hidup pada masa ketika Yesus datang, ya, buat kali kedua itu, kiranya kita juga akan diubah tubuh badan kita, akan dapat tubuh badan yang baru. Itu sebabnya di sini bagi mereka yang meninggal, mereka akan dibangkitkan katanya. Dan terusnya Yesus menekankan di ayat 56, sebab katanya, sebab
dagingku adalah benar-benar makanan. Semasa Yesus di padang gurun, iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Karena ada tertulis tapi Yesus mengatakan bahawa manusia bukan makan roti, tapi setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah firman yang benar, dan di sinilah kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7, sekiranya firman Tuhan tu ada di dalam diri kita, minta apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Jadi kalau kita tidak ada di dalam Yesus, tidak dapat apa-apa. Apalagi sentiasanya perjamuan kudus yang kita ambil itu memperingati kita, sebab katanya dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dua elemen ini penting bagi manusia. Manusia harus makan dan juga minum. Tapi lebih daripada itu, ini adalah makanan rohani. Manusia makan roti dan juga minum air biasanya untuk kehidupan fizikal tubuhnya. Tapi bagi roh dan jiwanya, harusnya makanan rohani. Jadi di sinilah saudara, dengan firman kebenaran yang kita belajar ini, dan setiap kali kita memakan roti dan juga air anggur di dalam perjamuan kudus itu adalah sebenarnya memperingati apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Khususnya kita lihat seterusnya memperingati kita, melihatkan lebih mendalam lagi apakah rahsia-rahsia ini yang Yesus mengatakan bahawa Dia suruh kita makan dagingnya, itu daging anak manusia dan juga darahnya. Dan ayat 56 katanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pastinya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memimpin kita untuk melakukannya. Bila kita ikut turuti segala firman Tuhan itu, maka kita beroleh kehidupan di mana Yesus akan tinggal di dalam diri kita dan kita juga tinggal di dalam Yesus. Saudara, segala yang Yesus lakukan, kita ambil satu lagi penjelasan di mana setiap kali perjamuan kudus dilakukan, kita lihat tentang emosi. Emosi manusia ini, biasanya manusia itu akan menghadap berbagai masalah kehidupan di dunia ini. Apabila emosi itu terlalu terganggu, seringkali kalau para doktor mengatakan stres. Selepas stres akan jadi depres. Kalau perkataan Melayunya, depres itu satu tekanan jiwa. Depression. Jadi di sinilah saudara kita lihat apa yang Yesus telah lakukan. Saya ambilkan satu saja contoh hari ini, di mana yang kita tumpukan di dalam keadaan manusia selalu di dalam emosi, depres atau stres. Pada mulanya stres dan seterusnya akan menjadi depres. Ini selalunya dikaitkan dengan segala setan-setan, iblis yang mengacau manusia itu, melakukan segala pembohongan, segala tipu muslihatnya dengan segala kata-kata yang manis melalui orang-orang tertentu, hingga manusia itu satu hari terjadinya tekanan jiwa yang sangat kuat. Dan apatah lagi, tidak ada jalan penyelesaian karena doktor-doktor medik tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Melainkan bila kita lihat kebenaran firman Tuhan, harus kita mengetahui bahawa Yesus sudah mengalahkan atau sudah memenangkan atau sudah menyelesaikan satu caranya untuk kita ketahui kebenaran ini, supaya kita akan terlepas daripada segala stres, depres. Walaupun sampai tahap depres sekalipun, bila kita tahu bahawa Yesus sudah mengangkat segala depression itu. Kita pergi saudara
lihatnya di dalam Taman Getsemani, di mana Yesus melakukan segala-galanya. Kita lihat di sini dikatakan di dalam Taman Getsemani, ya, yang kita akan lihat daripada ayat ini, betapanya Yesus telah melakukan pengorbanannya, di mana emosi manusia itu telah disentuh, ya, di mana kita lihat Yesus sendiri melalui hal itu. Jadi yang terletaknya di dalam Lukas. Kita pergi di dalam Lukas 22, ya, ayat yang ke-39. Kita mula di sana. Ayat 39. Jadi di sini semua kisahnya semasa Yesus sebelum pergi ke kayu salib, sebelum dia dibunuh, sebelum dia disalibkan. Kita lihat, kita belajar apakah yang berlakunya di Taman Getsemani. Ayat 39 berkata demikian. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasanya menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Inilah peluang yang terbaik, muridnya mengikuti dia. Tapi apa yang Yesus lakukan, adakah murid-murid dia perhatikan? Tapi syukurlah firman ini tulis hari ini kita dapat mempelajarinya, dan kita cuba singkapkan segala rahsia-rahsia di sini. Kita lihat apakah yang dituliskan untuk kebaikan, untuk benefit kita. Seterusnya ayat 40 dikatakan di sini, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Jadi sangat penting. Doa ini dapat melepaskan kita daripada pencobaan. Karena bila kita berdoa, kita bercakap dengan Tuhan, dan Tuhan akan berkomunikasi dengan kita di dalam roh kita. Seterusnya ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, dari murid-muridnya, ya, mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah kerendahan hati Yesus. Sanggup mati sampai ke kayu salib. Bukan kehendak dia, bukan yang kemauan dia, tapi adalah melakukan kehendak Bapa di syurga. Dia diutus ke dunia ini khususnya bagi kita, melakukan segala kehendak Bapa yang sangat mengasihi kita untuk menebus kita melalui darah dan juga, ya, darah anaknya yang dicurahkan. Itulah Yesus sebagai manusia datang ke dunia, harus melaluikan satu pengorbanan yang sangat dahsyat. Karena kematian dia itu, tubuhnya dihancurkan, disebat, dipukul, malah segalanya, emosinya dipermalukan, diaibkan, segala-galanya. Itu kerana Yesus tanggung bagi kita sebagai pemberontak. Ya, kita ingat dia yang kena, tapi sebenarnya kita yang sepatutnya disalibkan, tapi dia ambil tempat kita. Jadi di sini saudara, seterusnya saya bacakan, ya, ayat 43, kata Yesus, ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, itulah apabila manusia itu berada di dalam ketakutan. Karena Yesus boleh bayangkan betapanya dahsyatnya bila disalibkannya. Di dalam keadaan yang begitu kuatnya, pikirannya memikirkan masalah atau beban yang di depannya. Jadi manusia juga begitu. Ini adalah berkaitan dengan emosi, perasaan. Betapanya dahsyatnya ketakutan itu. Jadi manusia di dalam keadaan yang terlalu kuat, mula-mulanya stres. Jadi sudah terlalu tidak boleh ambil beban itu, maka jadi depres, tekanan. Jadi jiwa manusia itu ditekan. Jadi di sini yang pentingnya adalah jiwa manusia itu. Apabila jiwa manusia ditekannya, menjadi tekanan jiwa. Apabila tekanan jiwa berlaku, maka manusia itu boleh jadi gila, ataupun manusia itu kita akan kelihatan apa terjadi pada tubuhnya, akan terkesan pada tubuhnya. Jadi daripada jiwa, tekanan emosi itu, maka akan terusnya
berkaitnya, akan pun terkaitnya di dalam tubuh manusia. Jadi seterusnya kita lihat ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Ya, Yesus sebagai seorang manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, ini menunjukkan dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi saudara, dalam saudara menghadapi situasi demikian, kalau saudara dianyanya di dalam satu ancaman yang begitu dahsyat sekali, inilah juga Yesus melaluinya. Dan kita lihat ya, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetasan ke tanah. Ya, inilah yang saya kata tadi, kalau kita di dalam keadaan terlalu tekanan jiwa, kita katakan bahawa kalau para medik, doktor mengatakan bahawa akan ada putusnya urat saraf kita. Ya, bila tegangan atau satu tekanan yang begitu dahsyat, maka urat-urat saraf kita juga menjadi tegang. Jadi di sini tidak dapat menampung lagi bebanan itu, maka cara fizikal tubuh kita juga tidak dapat tahan, maka terputuslah urat saraf itu. Maka dikatakan di sini titisan, ya, perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetasan ke tanah. Ya, saudara, kita tahu saudara, bila disebut perkataan perlu, ada satu perkataan yang kita lihat juga, kita rujuk, pernah ditulis juga di dalam Taman Eden. Di dalam Taman Eden, kita lihat pergi sebentarnya. Di dalam Taman Eden, Kejadian 3 ayat 17 hingga 19. Kita pergi ke Kejadian sebentar ya. Di dalam buku Kejadian 3 ayat 17 hingga 19. Bila perkataan perlu ni, kita rujuk perkataan perlu, apa yang ada tertulisnya di dalam ayat yang 17 hingga 19 ini. Mari kita sama-sama kita renungkan ayat ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ayat 17 ya, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi semasa Adam dan Hawa ini melanggar perintah Tuhan, maka terkutuklah tanah, terkutuklah bumi ini. Jadi kalau saudara lihat betapa pandai pun orang hari ini mencarikan makanan cara organik apapun, bagi pendapat saya tidak ada organik lagi, karena tanah ini sudah terkutuk. Ya, cara penyelesaian ya adalah melalui darah dan daging Yesus. Yesus saja yang dapat menyempurnakan segala yang sudah terkutuk. Ya, di sini yang saya nampak di dalam Kejadian, dalam the creation lah, dalam penciptaan ya, alam semula jadi itu semua sempurna. Apabila Adam dan Hawa ni langgar perintah Tuhan itu, maka terkutuklah tanah, dikata di sini. Betapa baik pun tanaman-tanaman daripada hasil bumi ini sudah terkutuk, maka ada orang kata menjaga kesihatan baik harus mendapatkan bahan-bahan organik daripada bumi ini. Bagi saya betapa organik pun tidak sama dengan apakah penebusan Yesus. Penebusan Yesus itu yang lebih besar daripada ciptaan pada mulanya yang dia lakukan untuk bumi ini. Jadi bukan kita lihat pada creation, tapi kita lihat pada redemption. Redemption itu maksudnya penebusan. Hari ini kita harus rujuk pada penebusan Yesus itu lebih besar daripada apakah penciptaannya pada mulanya sempurna itu yang sudah terkutuk. Ya, terang kita nampak di sini saudara, bahawa manusia itu mencari rezeki di bumi ini dengan terkutuknya tanah.
Ya, berkatanya di dalam ayat tadi, jangan makan daripadanya, katanya dari buah larang itu, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Karena Adam mendengarkan istrinya. Minggu lalu pastor berkatakan bahawa begitu manisnya iblis membuat pembohongan dan dia mencari kelemahan itu daripada seorang perempuan, istrinya Hawa, dengan segala kata-kata indah yang manis hingga terpengaruhnya Hawa, dan juga Hawa mempengaruhi juga pada suami dia, maka suami dia juga makan buah itu. Maka di sini diulangnya ayat ini kata, maka terkutuklah tanah kerana engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan ayat 18 katanya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi bersusah payah. Kalau bukan lagi petani, kamu bekerja di syarikatkah, di mana organisasi majikanmu akan terus juga memberi tekanan-tekanan jiwa untuk teruskan mendapatkan pencapaian dari segi organisasinya, dari segi perniagaan, apa-apa pun pekerjaan. Bersusah payah kamu akan mencari rezeki. Ini sudah dilafazkan Tuhan, ya. Jadi kita lihat yang ayat yang ke-19 ini yang saya kata kaitannya perlu di dalam Taman Getsemani dengan perlu yang terkeluarnya perkataannya di dalam buku Kejadian semasa Adam dan Hawa itu jatuh. Ya, bila terkutuknya tanah, katanya ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Tak kiralah saudara bekerja di kantorkah, di pejabatkah hari ini, memang berpeluh-peluh. Tidak dapat lagi dengan selesanya. Walaupun saudara berada di dalam bilik aircon sekalipun, tetap berpeluh-peluh. Ya. Jadi katanya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kerana dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudara, itulah peringatan kita bahawa manusia itu telah jatuh, saudara, semasa di Taman Eden, dan di Taman Getsemani adalah satu taman yang sangat indah di mana Yesus menebus manusia kembali, kehilangan segala hak manusia itu ditebusnya. Jadi setiap kali kita mengambil penjaban kudus, itu sebabnya pastor mengatakan tajuk atau tema firman Tuhan, penebusan Yesus melalui darah dan dagingnya. Jadi satu peringatan bahawa hanya Tuhan yang kita sembah hari ini, yang kita percaya dengan iman kita, Yesus Kristus yang dapat melakukan hal ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang melakukan sedemikian. Jadi inilah pengertiannya, di mana di Taman Getsemani kita pergi semula di dalam Lukas, saudara. Kita pergi di dalam Lukas 22. Kita sambung lagi ayat seterusnya. Tadi kita mula tadi dengan ayat 39. Kita sambung seterusnya, saudara, apakah ditulis di sana? Jadi kita sudah lihat Yesus bawa murid-muridnya. Sebenarnya murid-muridnya harus melihatkan apa yang Yesus lakukan. Tapi murid-murid dia ini ditinggalkan sepelempar batu jaraknya supaya dia bersendirian. Dan bila dia bersendirian, dia berdoa kepada bapaknya. Ayat 42 dia kata, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, dan seterusnya bila dia minta hal itu terjadi supaya dia pikul segala beban itu, ya, maka rasa ketakutan dan begitu takut, dia dapat melihatkan betapa dahsyatnya dia harus menghadapi di depannya itu, iaitu akan mati disalibkan. Dan kita lihat ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini juga jadi Tuhan. Apabila kita melalui segala-galanya, Yesus sentiasa memberi kekuatan kita. Ada masa kita dalam kesusahan, Tuhan juga mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Sudah banyak kesaksian yang kita dapat dengar betapa yang malaikat-malaikat Tuhan membantu manusia dalam kesempitan dan kesusahan, di dalam segalanya kesusahan yang ketakutan yang melampau itu, maka dia dibantu.
oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan sendiri. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa perlunya. Di sinilah, ya, di dalam Taman Eden itu dikatakan perlu kamu bersusah payah mencari rezekimu dengan peluh. Dan di sini Yesus, ya, melakukan penebusan. Dan di ayat ini dikatakan perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetasan ke tanah. Begitu besarnya pengorbanan Yesus. Ya, ditebusnya manusia bersusah payah dengan mencari rezeki dengan peluhnya, tapi di sini Yesus lebih dahsyat lagi. Peluhnya hingga menjadi titik seperti titik darah yang bertetasan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Apabila saudara duka cita, kita lihat bila kita datang setiap bulan di dalam perjamuan kudus, biarlah duka citamu diangkat dengan saudara makan roti dan juga minum air anggur itu, yang juga kita tahu bahawa Yesus perintahkan manusia itu harus makan daging anak manusia dan juga darahnya untuk mendapat kehidupan yang kekal. Maka segala kesusahan di dalam hal ini pasal tumpukan adalah emosi manusia itu dapat diangkatnya. Ya, jadi penebusan yang sangat luar biasa. Penebusan ini yang kita dapat lihat, ya, khususnya lihatlah penebusan, iaitu di redemption, ya. Dan untuk itu cara ringkas hari ini, biarlah firman yang ringkas ini setiap kali kita mengambil perjamuan kudus jadi peringatan yang lebih mendalam bahawa segala kesusahan kita sebenarnya Yesus yang mengambil. Sebagai peringatan bukan saja minum biasa atau makan roti secara biasa, tapi melihatkan segala pengorbanan Yesus itu lebih mendalam lagi. Ya, di sini saja. Biarlah di mana saudara berada, saudara diberkati Tuhan dengan ringkasnya hari ini tentang penebusan Yesus melalui darah dan dagingnya, yang sama juga setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita memperingati kematian Yesus sampai dia datang. Dan juga saudara, pada permulaannya gereja di dalam Kisah Para Rasul itu, mereka setiap kali mereka datang berkumpul, mereka mengambil perjamuan kudus, memecahkan roti rumah ke rumah untuk memperingati bahawa segala kesusahan, duka cita, ketakutan mereka akan diatasi. Bila mereka ambil perjamuan kudus itu, mereka ketakutan mereka itu akan dapat diatasi. Ya, yang di sini manusia yang paling susah untuk berfikir ataupun sampai keadaan yang membuatnya huru-hara adalah emosi, iaitu perasaan jiwa mereka. Jadi Yesus pergi terus tepat kepada jiwa mereka yang harus diangkat ataupun diselesaikan. Bila saudara mempunyai satu ketenangan jiwa, maka banyak masalah yang ada yang sudah hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Tekanan jiwa ini yang membuat orang stres, apatah lagi hari ini dikatakan darah tinggi darah, dan juga di situlah manusia ramai yang mati terkejut kerana putusnya urat sarafnya apabila di dalam keadaan stres. Tapi ingat saudara, penyelesaian yang ini adalah melalui darah dan juga daging Yesus, dan inilah mereka yang makan, dan dia diperingatkan, ya, di dalam 1 Korintus. Kita sebelum kita akhiri, kita lihat di dalam 1 Korintus setiap kali ayat ini yang kita membuat perjamuan kudus, 1 Korintus pasal yang 11. Kita pergi, ya, yang pasal mau tujukan ini adalah ayat yang ke-27. Kita lihat ayat 27 kerana di atas sering kita baca. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tubuh ini adalah Yesus yang datang sebagai manusia sudah melakukan segalanya penebusan ini, ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kerana, ya, ayat 29, pasal stres kan di sini ayat 29. Kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Maksudnya Tuhan yang melakukan segala ini, kebaikan ini, tidak mengakui tubuh Tuhan, ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan hukumannya apa, saudara?
Katanya seterusnya ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi di dalam ini sangat penting diperingatkan oleh Rasul Paulus bahawa tidak mengakui tubuh Kristus. Ya, tidak mengakui tubuh Kristus juga sama juga saudara tidak mau tinggal dalam Yesus. Dan firman-Mu memang tidak ada kalau Yesus tidak ada tinggal di dalammu dan kamu tidak tinggal di dalam Yesus. Memanglah firman-Nya. Satu firman pun kamu tidak dapat ingat. Apa yang kamu ingat mungkin hebatnya di luar. Ya, filem-filem, wayang-wayang apa yang kamu tonton itu kalau boleh cerita dari mula sampai akhir kamu dapat ingat. Tapi firman Tuhan satu pun kalau ditanya tidak ingat, itu maksudnya kamu tinggal luar daripada Yesus. Jadi di sinilah kamu tidak mengakui, ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kalau kamu mengakui tubuh Tuhan, kamu berada dalam Yesus. Jadi setiap kali kamu mengambil perjamuan kudus, tidak ada maknanya kalau kamu masih lagi tidak memegang ayat Tuhan janji itu di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yesus janji yang semua segalanya indah, baik untuk manusia. Tapi sama-sama kita renungkan hari ini, kalau kita yang sudah tidak berada di dalam lingkungan kehendak Tuhan ini, maka berbaliklah kepada kebenaran firman Tuhan. Semoga saudara diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih tentang penebusan. Anak-Mu, Yesus Kristus, mencurahkan darahnya, malah tubuhnya dihancurkan. Dengan segalanya tubuhnya, dengan bilur-bilurnya kami sentiasa berdoa, maka segala penyakit kami yang ditanggungnya. Maka kami yang sakit didoakan, maka sembuhlah segala penyakit kami. Barang siapa yang mendengar video ini, bila hati yang terbuka untuk memahami sebenar-benarnya tentang penyawa kudus itu, memperingati bahwa Yesus sudah melakukan segala-galanya. Dia menanggung dosa kita, bukan segala dosa, emosi kita, ataupun segala penyakit kita. Sudah ditulisnya. Maka kita percaya sungguh-sungguh kita akan diberkati. Maka kita akan dapat kejayaan demi kejayaan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu juga mengatakan mereka yang percaya akan mendapat 30 lipat, 60 lipat, dan juga 100 lipat. Biasanya apabila berulang kali kita juga mengambil perjamuan kudus, ya, kalau yang mereka yang sakit sedikit demi sedikit akan terus berangsungnya hingga kesembuhan. Kalau 30% itu maksudnya 70% lagi masih sakit. Belum sampai yang 60. Kalau 60 itu maksudnya kesembuhan itu sudah mula. Yang kelihatan kesembuhan dan penyakit akan pergi. Di sebaliknya kalau sudah berlakunya 30%, maka 70% penyakit masih ada. Jadi orang tidak percaya. Tapi percayalah sungguh-sungguhnya, dia ada juga di dalam proses itu. Mengambil itu ada satu prosesnya. Oleh itu Tuhan berkatilah semua jemaat, khususnya jemaat Gereja Salong Menceh yang ada di Menceh, dan juga mereka yang berada di mana saja mendengar firman ini, di Singapura sekalipun, di Indonesia, di Sabah Sarawak, Semenanjung, mau juga di Afrika, ataupun di mana saja. Tuhan, kiranya mereka diberkati. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur ini. Amin. Nah, sekian saja saudara, firman untuk hari ini. Semoga saudara semua diberkati Tuhan. Biarlah terus kuat di dalam Tuhan. Biarlah ya saudara tinggal di dalam Yesus, yang Yesus tinggal dalam saudara, dan firman-Nya sentiasa tinggal untuk memperingati dan membimbing kita seterusnya hari demi hari. Sekian, terima kasih.